Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifka Nabila dengan NIM 210761111 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Video ini saya buat sebagai tugas tambahan untuk melengkapi nilai BL pada mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Triafe Nuzila Zahri, MPD Kons. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Eksistensi BK di lingkungan sekolah. BK tidak hanya bersumber dari hukum semata, tetapi lebih kepada upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi perkembangan individu, baik secara individual, kelompok, ataupun klasikal. Pelayanan BK ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengatasi kelemahan, hambatan, dan masalah yang dihadapi dengan fokus pada pengembangan potensi, bakat, minat, serta aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan moral spiritual. Kemudian, kedudukan BK di sekolah terdapat dua bagian. Yang pertama berdasarkan landasan yuridis formal dan juga berdasarkan landasan yuridis informal. Berdasarkan landasan yuridis formal, terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwasanya pada pembahasan sistem pendidikan nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam berbagai aspek seperti spiritual, kecerdasan, dan akhlak mulia. Kemudian pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bimbingan dan konseling atau BK pada pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 8 Oktober 2014. Permendikbud ini memberikan dasar legalitas yang kuat untuk penyelenggaraan dan administrasi layanan BK di sekolah. Kemudian juga pola BK secara komprehensif itu pada Permendikbud ini dijelaskan ada 4. Yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat adalah layanan dukungan sistem. Kemudian, berdasarkan landasan yuridis informal, bimbingan konseling berdasarkan layanan yuridis informal ada 4. Yang pertama landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan kepahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Kemudian ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pelayanan bimbingan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Kemudian ada landasan global. Landasan global itu merupakan landasan yang berhubungan dengan eksistensi guru BK untuk menjadikan anak didiknya sebagai anak didik yang berlandasan dan mengikuti globalisasi. Kemudian kesimpulannya, pendidikan sebagai landasan yuridis formal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling itu merupakan landasan yang menjadi aspek penting dalam bimbingan konseling karena individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan yang memerlukan bimbingan untuk mencapai kematangan atau kemandirian. Kemudian juga kedudukan BK di sekolah didukung oleh landasan yuridis formal seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang memberikan dasar legalitas yang kokoh. Penerapan pola bimbingan dan konseling komprehensif dengan 4 program layanan termasuk layanan dasar, peminatan,
responsif, dan dukungan sistem. Menjadi langkah yang signifikan. Landasan psikologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan globalisasi juga memberikan pemahaman mendalam kepada konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Untuk itu, saya harap video ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Untuk kesalahan dan kekurangannya, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.